Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuddin Reng dari Fakultas Usuluddin dan Ilmu Politik dari Prodi Hubungan Internasional, tepatnya dari kelas Hubungan Internasional 3. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin tentang mental health atau pengertian dan faktor penyebab dan gejalanya. Tapi di sini saya akan berfokus pada mental health yang terjadi pada remaja masa kini. Nah, adapun pengertian dari mental health tersebut, perlu diketahui bahwa kesehatan mental ini dapat dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan seseorang, hingga pada akhirnya akan memiliki dampak besar untuk perilaku serta kepribadiannya. Nah, adapun peristiwa yang biasanya dapat mempengaruhi adalah stres berkepanjangan, pelecehan anak, hingga adanya kekerasan yang terjadi dalam suatu lingkungan sekolah. Nah, itu semua dapat menyebabkan kesehatan mental seseorang yang dapat terganggu. Nah, adanya gangguan mental pada nantinya akan dapat mengubah cara pandang seseorang dalam mengatasi stresnya. Nah, mulai dari pembuatan suatu pilihan berhubungan dengan orang lain hingga memicu hasrat untuk menyakiti dirinya, atau biasa juga terjadi dengan cara membunuh diri. Nah, adapun jenis gangguan mental secara umum, gangguan mental dapat terjadi pada siapa saja yang memiliki rasa trauma akibat sebuah peristiwa yang berdampak besar. Nah, terutama pula pada remaja masa kini atau masa sekarang. Nah, beberapa jenis gangguan mental yang paling umum itu ditemukan kasusnya adalah bipolar, kecemasan, depresi, gangguan pasca trauma atau bisa disebut dengan PTSD. Nah, tak hanya itu, seperti yang terjadi pada umumnya, gangguan mental yang umum ditemukan adalah gangguan obsesif kompulsif atau bisa disebut dengan OCD, dan juga psikosis. Nah, beberapa penyakit mental hanya terjadi pada jenis pengidap tertentu saja, seperti postpartum depression yang hanya menyerang ibu-ibu yang baru saja melahirkan bayinya. Nah, adapun gejala mental health. Nah, gangguan mental atau penyakit mental biasanya akan diawali dengan beberapa gejala. Nah, sama halnya dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Berikut adalah gejala awal yang akan dialami seseorang dengan penyakit mental atau gangguan mental. Bagi remaja, gejalanya yaitu mungkin ada perubahan drastis dalam kebiasaan makan, mungkin kelebihan atau kekurangan. Nah, yang kedua itu delusi atau yang biasa kita sebut dengan berhalusinasi. Adapun yang ketiga yaitu begadang atau tidur yang melewati batas tidur pada umumnya. Nah, kenapa saya memasukkan begadang dalam gejala mental health itu tersebut? Karena begadang adalah sesuatu aktivitas yang dapat mengakibatkan di tengah malam nantinya seseorang itu mengalami yang namanya overthinking. Nah, yang dimana overthinking itu yang akan mempengaruhi mental health kalian. Berikutnya yaitu memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri, seperti contohnya memisau tangan, mengiris tangan sampai berdarah, ataupun bisa dengan bunuh diri. Adapun beberapa penyebab mental health. Nah, setelah memahami beberapa gejala yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman juga harus mengetahui penyebab dari gangguan kesehatan mental atau mental health tersebut. Nah, berikut ini adalah penyebab dari gangguan mental seperti yang saya ketahui. Pertama, adanya kekerasan dalam lingkungan sekolah. Yang kedua, adanya kasus bullying pada seseorang, dan kekerasan pada anak atau riwayat kekerasan pada masa kanak-kanak yang telah dialami seorang remaja di masa lalunya. Nah, adapun faktor genetik atau terdapat riwayat pengidap gangguan mental dalam keluarga. Nah, selain dari gejala atau penyebab, adapun faktor dan resiko. Selain gejala dan juga penyebab secara umumnya, gangguan mental ini juga memiliki beberapa faktor resiko yang perlu dipahami dan diperhatikan pula. Berikut adalah beberapa faktor resiko gangguan mental atau mental health. Yang pertama itu yang biasa yang dilakukan pada anak masa kini atau remaja masa kini, yaitu penyalahgunaan alkohol atau obat-obat terlarang.
Yang kedua itu kebanyakan perempuan memiliki resiko tinggi mengidap depresi dan kecemasan, sedangkan laki-laki memiliki resiko mengidapkan ketergantungan zat dan antisosial. Yang ketiga, memiliki masa kanak-kanak atau masalah gaya hidup. Yang keempat, yaitu memiliki riwayat anggota keluarga atau keluarga dengan penyakit mental. Nah, yang terakhir yaitu mengalami kegagalan dalam hidup seperti sekolah atau kehidupan kerja. Ya, adapun pencegahan dalam gangguan mental health. Nah, beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah agar teman-teman terhindar dari gangguan mental atau mental health tersebut. Nah, berikut adalah cara-cara atau upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama itu memelihara pikiran yang positif. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah, tapi tidak dengan cara yang negatif. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik. Contohnya melakukan olahraga ataupun workout. Yang kelima dan yang paling penting itu menjaga kecukupan tidur dan istirahat. Yang keenam, membantu orang lain dengan hati yang tulus. Dan yang terakhir ialah mencari bantuan profesional jika diperlukan. Contohnya kalian bisa datang ke psikiater. Dan ingat, kalian jangan pernah malu datang ke psikiater karena hanya malu dikatain gila atau sakit jiwa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.